Legenda asal-usul Danau Maninjau, Sumatera Barat. Terletak di Kabupaten Agam, Sumatera Barat, Danau Maninjau adalah salah satu danau vulkanik yang mempesona di Indonesia. Danau ini dikelilingi oleh pegunungan hijau yang menambah keindahan panoramanya, menciptakan pemandangan yang menakjubkan dan menenangkan. Dengan luas sekitar 99,5 km persegi, Danau Maninjau menawarkan berbagai aktivitas menarik seperti berenang, memancing, hingga berkeliling dengan perahu. Selain keindahan alamnya, Danau Maninjau juga memiliki daya tarik budaya yang tidak kalah menarik. Danau ini dikenal dengan legenda asal-usulnya yang menyentuh hati, yaitu kisah cinta dan pengorbanan Giran dan Sani. Legenda ini tidak hanya menjadi bagian dari sejarah lokal, tetapi juga menambah pesona mistis dan keunikan yang membuat Danau Maninjau semakin istimewa. Berikut adalah kisahnya. Pada zaman dahulu kala, di lereng Gunung Tinjau yang megah, terdapat sebuah desa yang subur dan makmur. Desa ini dihuni oleh 10 saudara yatim piatu yang hidup dalam kebersamaan dan keakraban. Di antara mereka, terdapat 9 saudara laki-laki yang gagah berani, dan seorang saudara perempuan bernama Sani yang mempesona dengan kecantikan dan kebaikan hatinya. 9 saudara laki-laki ini dikenal di seluruh desa sebagai Bujang Sembilan. Mereka terkenal sebagai pelindung desa yang setia, selalu siap membantu dan menjaga ketertiban. Bujang Sembilan sangat menyayangi adik perempuan mereka, Sani, dan selalu menjaga serta melindunginya dengan sepenuh hati. Sani adalah gadis yang luar biasa. Kecantikannya tidak hanya terpancar dari wajahnya yang jelita, tetapi juga dari hatinya yang lembut dan penuh kebaikan. Kebaikan hatinya membuatnya dicintai oleh semua orang di desa, termasuk para pemuda yang tak terhitung jumlahnya. Banyak dari mereka yang terpesona dan jatuh hati pada Sani, namun mereka ragu untuk mendekatinya karena takut pada Bujang Sembilan yang terkenal sangat protektif. Sani selalu tersenyum ramah kepada setiap orang yang ditemuinya. Ia gemar menolong dan berbagi, serta memiliki jiwa yang penuh kasih sayang. Ketika matahari terbenam di balik puncak Gunung Tinjau, Sani sering terlihat berjalan di tepi sungai, mengagumi keindahan alam yang mengelilingi desanya. Keanggunan dan kelembutannya membuat setiap orang yang melihatnya terpesona. Sani dan Bujang Sembilan tidak sendiri dalam menjalani kehidupan di desa subur di kaki Gunung Tinjau. Mereka memiliki seorang paman bijaksana bernama Datuk Limbatang yang penuh kasih sayang. Datuk Limbatang adalah figur yang berperan penting dalam kehidupan mereka. Sejak kedua orang tua mereka meninggal, Datuk Limbatanglah yang dengan tekun dan penuh perhatian merawat 10 bersaudara ini. Di bawah bimbingan Datuk Limbatang, Sani dan saudara-saudaranya belajar cara bercocok tanam. Datuk Limbatang mengajarkan mereka bagaimana mengolah tanah, menanam benih, dan merawat tanaman hingga berbuah. Ilmu yang diajarkannya bukan hanya tentang teknik bercocok tanam, tetapi juga nilai-nilai kehidupan seperti kerja keras, kesabaran, dan kebersamaan. Dengan bimbingan pamannya, kehidupan mereka terus berlanjut dengan penuh semangat dan harapan. Datuk Limbatang juga memiliki seorang anak laki-laki yang merupakan sepupu dari Bujang Sembilan, yaitu Giran. Giran adalah pemuda gagah dan berani, dengan keahlian bela diri yang mumpuni. Ketika Datuk Limbatang mengunjungi rumah Bujang Sembilan, Giran seringkali ikut serta. Dalam kunjungan-kunjungan tersebut, Giran mulai sering bertemu dengan Sani. Pertemuan mereka tidak hanya sebatas tatap muka, tetapi juga pandangan yang penuh arti. Meskipun awalnya mereka hanya saling pandang dari kejauhan, lama-kelamaan ada perasaan yang mulai tumbuh di hati mereka. Seiring berjalannya waktu, Giran semakin sering berkunjung ke rumah Bujang Sembilan bersama Datuk Limbatang. Setiap kali berkunjung, hatinya selalu berdebar-debar saat bertemu dengan Sani. Giran yang biasanya gagah dan berani, kali ini merasakan perasaan yang berbeda, perasaan yang tak mampu ia abaikan. Sani yang lembut dan penuh kasih sayang telah mencuri hatinya. Suatu hari, Giran yang sudah tidak bisa lagi menahan perasaannya, memutuskan untuk mengungkapkan isi hatinya kepada Sani. Pilihan tempatnya sangat sempurna, di tepi sungai yang tenang,
tidak jauh dari rumah mereka. Air yang mengalir dengan lembut dan suara gemericik sungai memberikan suasana yang menenangkan, seakan-akan alam pun merestui langkah yang akan diambil Giran. Dengan hati yang berdebar, Giran mendekati Sunny. Tatapan mereka saling bertemu, dan dalam sekejap, Giran tahu bahwa inilah saat yang tepat. Dengan suara penuh ketulusan, ia mengungkapkan perasaannya kepada Sunny. Sunny yang mendengarkan setiap kata Giran dengan penuh perhatian, merasakan getaran yang sama di hatinya. Ternyata, perasaan yang dimiliki Giran bukanlah perasaan yang sepihak. Sunny juga merasakan hal yang sama. Ia tertarik dengan kepribadian Giran yang baik hati dan tulus. Bagi Sunny, Giran bukan hanya seorang pemuda yang gagah dan ahli bela diri, tetapi juga seseorang yang dapat membuat hatinya merasa tenang dan bahagia. Mereka saling jatuh cinta, dan perasaan ini semakin hari semakin kuat. Namun, mereka menyadari bahwa hubungan ini harus dirahasiakan terlebih dahulu. Bujang 9 yang sangat protektif terhadap Sunny mungkin belum siap menerima kenyataan bahwa adik bungsu mereka telah jatuh cinta. Oleh karena itu, Giran dan Sunny sepakat untuk menjaga perasaan mereka ini dari pengetahuan orang lain, termasuk Bujang 9. Suatu hari yang cerah di desa subur di kaki Gunung Tinjau, penduduk desa berkumpul untuk menyaksikan pertandingan silat yang diadakan dengan meriah. Laga ini adalah ajang bergengsi yang dinantikan oleh semua pemuda desa, termasuk Giran dan Bujang 9. Sorak-sorai dan semangat penonton membuat suasana menjadi semakin meriah. Dalam suasana yang penuh semangat, para pemuda mulai bertarung satu persatu. Mereka menunjukkan kemampuan terbaik mereka, saling mengalahkan lawan-lawan mereka dengan teknik dan keahlian bela diri yang luar biasa. Setiap gerakan dan jurus yang mereka tampilkan membuat penonton terpukau dan bersorak dengan penuh kegembiraan. Pertandingan ini mencapai puncaknya ketika Giran, pemuda gagah yang terkenal dengan keahliannya, berhasil mencapai babak final. Lawannya dalam babak penentuan ini tak lain adalah Kukuban, salah satu dari Bujang 9. Kukuban dikenal sebagai saudara yang kuat dan tangguh, sehingga pertandingan ini menjadi sangat dinantikan oleh penduduk desa. Dalam pertandingan final, Giran dan Kukuban saling berhadapan dengan tatapan penuh tekad. Mereka berdua menunjukkan kemampuan terbaik mereka, bertarung dengan semangat yang membara. Namun, kemampuan Giran yang luar biasa membuatnya unggul. Dengan gerakan yang lincah dan jurus yang mematikan, Giran berhasil mengalahkan Kukuban. Penonton pun bersorak-sorai memberikan tepuk tangan meriah untuk Giran yang telah memenangkan pertandingan tersebut. Kemenangan ini mengukuhkan Giran sebagai juara silat di desa mereka. Namun, di balik sorak-sorai dan kegembiraan penonton, Kukuban merasakan kekecewaan dan rasa malu yang mendalam. Kekalahan ini adalah pukulan yang berat bagi Kukuban, yang selama ini dikenal sebagai pemuda yang tangguh. Perasaan malu ini perlahan berubah menjadi dendam yang membara di hati Kukuban. Kukuban merasa harga dirinya telah tercoreng oleh kekalahan ini. Ia tidak bisa menerima kenyataan bahwa Giran, sepupu yang sering berkunjung ke rumahnya, telah mengalahkannya di depan semua orang. Dendam ini membuat Kukuban memandang Giran dengan penuh kebencian, dan ia bertekad untuk membalas kekalahannya suatu hari nanti. Beberapa waktu kemudian, setelah menjalin hubungan asmara dengan Sunny secara diam-diam, Giran merasa bahwa inilah saat yang tepat untuk membawa hubungan mereka ke tahap yang lebih serius. Giran yang selama ini telah terpaut hati dengan Sunny, memutuskan untuk melamarnya. Dengan keberanian yang kokoh, ia menyampaikan niat mulianya kepada ayahnya, yang tak lain adalah Datuk Limbatang, paman Sunny dan Bujang 9. Datuk Limbatang, yang mengetahui hubungan baik antara Giran dan Sunny, setuju dengan penuh kebahagiaan. Ia melihat cinta yang tulus di mata Giran dan memahami perasaan mereka berdua. Maka, dengan segenap hati, Datuk Limbatang segera menyiapkan segala hal yang diperlukan untuk acara lamaran tersebut. Persiapan berlangsung dengan penuh semangat dan harapan akan kebahagiaan yang akan datang. Hari yang dinantikan pun tiba. Giran,
Dengan perasaan campur aduk antara gugup dan bahagia, datang ke rumah Bujang Sembilan bersama Datuk Limbatang. Ia berharap dapat menyatakan perasaannya secara terbuka dan melamar Sani di hadapan saudara-saudaranya. Namun, situasi tidak berjalan sesuai dengan harapannya. Ketika Giran menyatakan niatnya untuk melamar Sani di hadapan Bujang Sembilan, Kukuban, yang masih menyimpan dendam akibat kekalahannya dalam pertandingan silat, langsung menolak lamaran tersebut dengan lantang. Penolakan ini mengguncang suasana dan membuat semua orang terkejut. Kukuban yang merasa harga dirinya terlukai, tidak bisa menerima kenyataan bahwa Giran, yang pernah mengalahkannya, kini berusaha untuk menjadi bagian dari keluarga mereka. Penolakan ini menghancurkan hati Giran dan Sani. Mereka merasakan kesedihan yang mendalam, seakan-akan semua harapan dan impian mereka runtuh seketika. Sani, yang sebelumnya merasa bahagia dengan rencana lamaran ini, kini hanya bisa menahan air matanya. Giran, dengan hati yang terluka, mencoba menenangkan Sani, meskipun ia sendiri merasakan penderitaan yang sama. Datuk Limbatang juga merasakan kesedihan yang sama. Ia memahami perasaan Giran dan Sani, namun sebagai paman yang menghormati keputusan Bujang Sembilan, ia tidak dapat berbuat banyak. Dengan hati yang berat, Datuk Limbatang hanya bisa berharap bahwa suatu hari nanti, dendam dan kebencian akan reda, dan mereka semua bisa menerima cinta yang tulus antara Giran dan Sani. Keesokan harinya, setelah penolakan lamaran yang melukai hati mereka, Giran memutuskan untuk mengajak Sani ke sebuah tempat yang sunyi jauh dari desa. Tempat itu adalah sebuah lokasi yang tenang, di mana mereka bisa berbicara dengan bebas tanpa gangguan. Di sana, mereka berniat mendiskusikan masalah yang tengah dihadapi dan mencari solusi untuk hubungan mereka yang kini terancam. Namun, masyarakat desa yang mengetahui keberangkatan mereka melihat hal ini dengan pandangan yang berbeda. Desas-desus segera menyebar, dan banyak yang beranggapan negatif terhadap Giran dan Sani. Masyarakat desa, yang sangat menjunjung tinggi adat istiadat, menganggap bahwa Giran dan Sani hendak melakukan tindakan yang melanggar norma dan tradisi yang mereka junjung. Bujang Sembilan, yang sangat protektif terhadap Sani, turut terpengaruh oleh pandangan masyarakat desa. Mereka merasa bahwa tindakan Giran dan Sani tidak hanya melanggar moral, tetapi juga mencoreng kehormatan keluarga mereka. Dengan kemarahan dan kekecewaan yang membara, mereka memutuskan untuk membawa Giran dan Sani ke tepian kawah Gunung Tinjau untuk diberi hukuman. Di tengah arak-arakan yang penuh dengan teriakan dan cemoohan, Giran dan Sani digiring menuju kawah Gunung Tinjau. Mata mereka penuh dengan kesedihan dan ketakutan, tetapi mereka tetap menggenggam tangan satu sama lain, mencari kekuatan dari cinta yang mereka miliki. Hati mereka hancur melihat reaksi masyarakat dan saudara-saudara yang mereka cintai. Di tepian kawah, masyarakat menuntut agar Giran dan Sani dihukum. Mereka dianggap telah melanggar moral dan adat istiadat desa. Suasana menjadi semakin tegang, dan desakan untuk memberikan hukuman menjadi semakin kuat. Dalam situasi yang penuh dengan ketegangan dan amarah, Giran mencoba untuk menjelaskan bahwa mereka hanya ingin membicarakan masalah yang mereka hadapi, tetapi kata-katanya tenggelam dalam keributan. Datuk Limbatang yang melihat situasi ini merasa sangat sedih. Ia tahu bahwa Giran dan Sani tidak bersalah, tetapi ia juga menyadari bahwa situasi ini telah di luar kendali. Ia hanya bisa berharap bahwa ada cara untuk meredakan amarah masyarakat dan menyelamatkan Giran dan Sani dari hukuman yang tidak mereka pantas terima. Melihat tuntutan warga yang semakin keras, Giran dan Sani merasa tidak memiliki banyak pilihan. Dalam keputusasaan mereka, Giran mengangkat wajahnya ke langit dan dengan penuh keimanan, ia berdoa kepada Yang Maha Kuasa. Dengan suara yang penuh ketulusan, Giran memohon kebenaran atas perbuatan mereka. Ia berdoa, "Ya Tuhan, jika kami telah melakukan kesalahan, biarkanlah kawah panas di Gunung Tinjau menghancurkan tubuh kami berdua. Tetapi jika kami tidak bersalah, biarkanlah Gunung Tinjau ini meletus dengan dahsyat sebagai tanda kebenaran kami." Setelah memanjatkan doa yang penuh harap dan ketulusan, Giran dan Sani saling memandang.
Dalam keheningan yang mencekam, mereka merasakan kedamaian dan keyakinan di hati mereka. Dengan langkah mantap dan hati yang penuh keberanian, mereka melompat ke dalam kawah secara bersamaan. Ketika tubuh mereka menghilang ke dalam kawah, tanah di sekitar kawah Gunung Tinjau mulai berguncang hebat. Guncangan yang dahsyat membuat warga desa terkejut dan panik. Mereka melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana Gunung Tinjau yang tenang tiba-tiba mengeluarkan letusan yang sangat dahsyat. Letusan tersebut begitu hebat sehingga menghancurkan segala sesuatu di sekitarnya. Abu dan lava mengalir dengan deras, menciptakan kehancuran di mana-mana. Warga desa berlarian menyelamatkan diri, meninggalkan tempat yang kini menjadi pusat bencana. Setelah letusan mereda, bekas kawah Gunung Tinjau berubah menjadi sebuah danau yang sangat besar. Danau yang terbentuk dari letusan dahsyat ini kemudian diyakini sebagai asal-usul Danau Maninjau. Keindahan dan kedalaman danau ini menjadi saksi bisu dari pengorbanan dan cinta sejati Giran dan Sani. Demikianlah kisah cinta Giran dan Sani yang melampaui batasan dan tantangan, serta menjadi legenda abadi yang dikenang oleh generasi demi generasi. Segala kebenaran detailnya kita kembalikan kepada Allah, Tuhan pemilik segala kisah kehidupan.